Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Dia juga telah diberkati oleh seorang Buddha kuno, tetapi bahkan dia tidak dapat berurusan dengan Kaisar Agung. Di sudut lain kuil, Daun Daudenir dan Kaisar Tusita duduk bersebelahan. Yang pertama saat ini menatap tajam ke arah Yang Qi. Dia awalnya mempertimbangkan untuk bertarung memperebutkan tempat sebagai penguasa liga dan yakin bisa mengalahkan salah satu orang tua yang hadir. Tetapi setelah pintu masuk Agung Kaisar Agung Ragevire Broilhaven, jelas itu tidak akan terjadi. Apakah kamu akan pergi ke sana, Tuan Muda Daun, tanya Kaisar. Tidak, jawab Liv Daudenir dengan dingin. Kaisar Agung Ragevire Broilhaven terlalu banyak untuk dihadapi saat ini. Mungkin jika saya mengasimilasi seluruh surga Tusita dan mengubahnya menjadi dewa yang baru lahir dan pada saat yang sama mendapatkan kembali medali warisan Raja Pembunuh Abadi, saya mungkin memiliki peluang. Tapi aku bisa melihat dalam pertempuran barusan bahwa dia bekerja dengan 3 kaisar pengadilan surgawi lainnya. Yang mengatakan, saya masih Tuan Muda Daun, jadi suatu hari nanti, saya akan mengambil alih semuanya. Sepertinya saya sekarang tidak punya pilihan lain selain menjadi seorang Dharma Raja, atau mungkin seorang jenderal dewa. Kamu tidak ingin menjadi salah satu utusan, itu adalah posisi yang bahkan lebih kuat. Menggertakkan giginya, Liv Daudenir berkata, jelas bahwa Kaisar Agung Ragevire Broilhaven hanya akan memberikan posisi itu kepada orang yang dia percaya. Selain itu, mengingat berapa banyak ahli top lainnya, dan bagaimana Pang Yang Qi telah berkomplot melawan saya, itu tidak sebanding dengan risikonya. Kembali ke atas panggung, Kaisar Agung Ragevire Broilhaven melihat sekeliling ke kerumunan yang sunyi dan kemudian berkata, apakah ada orang lain yang hadir yang ingin memberikan tantangan? Dia sebenarnya terlihat sedikit kecewa. Jangan bilang padaku bahwa Dao Keabadian benar-benar telah tenggelam ke dalam keadaan yang menyedihkan kembali ketika saya dan Kaisar Agung lainnya mendirikan pengadilan surgawi, ada perang tanpa akhir. Benar, korbannya sangat besar, tetapi pada saat yang sama, para ahli yang tak terkalahkan muncul di mana-mana. Sangat disayangkan melihat hal-hal seperti ini. Segera, para patriark mulai berbicara. Kaisar Agung, kekuatanmu mencakup dunia. Kami semua benar-benar yakin bahwa Anda harus menjadi penguasa liga. Sebagai salah satu penguasa pengadilan surgawi kuno, Anda adalah orang yang tepat untuk memimpin Liga Pertahanan Dao. Tak satu pun dari kami mungkin bisa menandingi Anda. Kami tidak tertarik untuk bertarung denganmu, Kaisar Agung. Anda adalah orang yang sempurna untuk menjadi penguasa liga. Betul sekali. Kaisar Agung adalah orang yang tepat untuk bertindak sebagai penguasa liga. Perwakilan dari berbagai kelompok dan faksi patriark mulai membuat pernyataan serupa. Saat lebih banyak deklarasi dibuat, ekspresi orang tua lainnya berkedip-kedip karena terkejut. Sebelumnya, banyak orang yang hadir bersiap untuk melakukan plot dan skema dengan harapan bisa menjadi yang teratas. Tapi sekarang jelas tidak ada dari mereka yang bisa menjadi penguasa liga. Bahkan kartu truf rahasia yang mereka miliki tidak dapat menyaingi Kaisar Agung Ragevire Broilhaven. Plot licik, intrik pintar, item dewa, harta magis, tidak ada yang bisa menjadi apapun selain lelucon, dibandingkan dengan kekuatan Kaisar Agung ini. Yah, jika itu masalahnya, Kaisar Agung Ragevire Broilhaven berkata, kurasa aku tidak punya pilihan selain menerima posisi penguasa liga. Setelah kami memilih 2 utusan, 9 Dharma Raja, dan 24 Jenderal Dewa, kami akhirnya dapat memiliki Dao Abadi yang bersatu dan aliansi yang tidak terbagi. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi pertengkaran antara sekte dan faksi yang berbeda. Dan semua sumber daya akan didistribusikan secara adil. Orang-orang tua lainnya jelas tidak terlalu senang, tetapi tahu bahwa ketika Anda berdiri di bawah atap yang rendah, Anda tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Liga Pertahanan Dao memiliki penguasa liga sekarang, dan itu berarti bahwa mereka tidak akan lagi terdiri dari organisasi-organisasi yang tersebar yang berjuang untuk mendapatkan kekuasaan. Semua orang adalah bagian dari satu kelompok sekarang, dan para pemimpin sebelumnya tidak lagi dapat bersikap sok suci seperti sebelumnya. Jika mereka benar-benar ingin menjaga atau bahkan mengembangkan organisasi mereka yang sudah ada, mereka harus mendapatkan tempat sebagai salah satu jenderal dewa atau Dharma Raja. Jelas, 24 jenderal dewa tidak akan menjadi boneka belaka. Mereka akan memiliki jutaan demi triliunan bawahan untuk dipimpin. Dan 9 Dharma Raja akan memimpin jutaan demi jutaan master top, menciptakan kekuatan tempur yang sangat elit. Orang-orang seperti itu akan dapat melindungi rakyatnya sendiri,
pada dasarnya menjadi lebih penting daripada para pemimpin dunia abadi peringkat 33. Dalam hal berapa banyak dunia abadi yang sekarang menjadi bagian dari Liga Pertahanan Dao, itu harus berjumlah ratusan miliar. Dalam hal berapa banyak dunia abadi yang ada, totalnya tidak dapat dinyatakan dalam miliaran atau triliunan, melainkan kuadriliun. Dibandingkan dengan itu, Liga Pertahanan Dao seperti sehelai rambut dari 9 ekor lembu, meskipun terus tumbuh lebih besar dengan kecepatan yang mencengangkan. Tentu saja, untuk benar-benar mendapat manfaat diperlukan seseorang yang memiliki posisi kekuasaan yang sangat besar. Mereka yang berada di bawah mereka, bahkan yang lebih tua, tidak lebih dari umpan meriam dan pelayan. Selamat, Tuan Liga. Selamat yang tulus. Liga Pertahanan Dao tidak lagi tanpa pemimpin. Kata-kata seperti ini mulai bergema di mana-mana di kuil, menyebabkan takdir berputar. Faktanya, Yang Qi benar-benar bisa melihat takdir bergegas menuju Grand Emperor Ragevire Broilhaven, yang diserap pria itu tanpa ragu-ragu. Dia mengambil takdir itu untuk digunakan sebagai dasar kenaikan yang saleh, pikir Yang Qi dengan senyum dingin. Dia sangat penasaran untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Melihat sekeliling, Kaisar Agung Ragevire Broilhaven berkata, waktunya telah tiba untuk memilih 2 utusan. Kompetisi akan ada di sini. Yang pertama adalah utusan kegelapan dan kesuraman. Apakah ada patriark di luar sana yang ingin mencalonkan diri untuk posisi itu? Siapapun yang menang akan memimpin pasukan kegelapan dan kesuraman dan akan menjadi salah satu orang paling kuat di organisasi kita. Dia tidak melebih-lebihkan. Semua patriark tahu bahwa kedua utusan itu akan seperti perdana menteri dari dinasti kekaisaran di dunia fana. Cukup banyak orang yang ingin mencalonkan diri. Bahkan saat keriuhan suara naik, sosok bayangan terbang ke atas panggung. Itu adalah wanita yang sangat cantik dalam pakaian hitam, dengan kulit paling cantik, dan senyum genit di wajahnya. Banyak dari para patriark benar-benar meneteskan air liur dengan keinginan wanita ini benar-benar sangat cantik. Namun, ketika dia mengungkapkan siapa dia, banyak dari mereka hampir melompat karena kaget dan ketakutan. Teratai hitam menghujani di sekelilingnya, dia berkata, saya adalah pesona gelombang permaisuri iblis dari surga yang tak terkendali. Apakah ada yang punya masalah dengan saya menjadi utusan kegelapan dan kesuraman untuk Liga Pertahanan Dao? Bagaimana menurutmu, Kaisar Agung Ragevire Broilhaven? Tampak benar-benar tenang, dia menjawab, jadi, itu adalah pesona nona gelombang dari surga tanpa batas, iblis surgawi yang agung. Saya pikir Anda akan menjadi utusan kegelapan dan kesuraman yang sempurna bagi kami. Namun, ada aturan di sini. Jika ada yang ingin menantang Anda harus melawan mereka. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar ayahmu akhir-akhir ini? Mengingat dia mengirimmu ke sini hari ini, kurasa dia akan menyetujui permintaanku. Surga yang tidak terkekang akan bergabung dengan Liga Pertahanan Dao. Betul sekali. Ayah saat ini berada di neraka Mahanata mendiskusikan masalah penting dengan beberapa penguasa neraka. Dia memberi saya komando penuh dari pasukan surga tanpa batas dan saya di sini untuk secara resmi bergabung dengan Liga Pertahanan Dao. Kemunculan tiba-tiba seorang permaisuri iblis dari surga tanpa batas benar-benar membuat orang-orang tua bingung, dan banyak diskusi sedang berlangsung. Dia adalah permaisuri iblis dari surga tanpa batas. Surga yang tidak terkekang akan bergabung dengan Liga Pertahanan Dao. Bukankah mereka semua monster-monster ganas dari neraka? Tidak, surga tanpa batas adalah setengah neraka dan setengah dunia abadi. Dan mereka bukan monster murni. Namun, ketika kita para pembudidaya mencapai terobosan, itu memunculkan monster di surga tanpa batas yang mengambil bagian dalam kesengsaraan kita dan mencoba untuk menjelekkan kita. Mereka benar-benar menakutkan. Bagiku sepertinya mantra gelombang permaisuri iblis dan Kaisar Agung Ragevire Broilhaven sudah mencapai semacam kesepakatan sebelumnya. Dari apa yang saya dengar, penguasa surga tanpa batas memiliki basis kultivasi yang tidak kalah dengan Kaisar Agung Ragevire Broilhaven sendiri. Saya bertanya-tanya mengapa dia ingin bergabung dengan Liga Pertahanan Dao kami. Mereka mewakili kekuatan neraka, bukan kekuatan abadi. Aku tidak yakin apa yang terjadi, tapi Kaisar Agung Ragevire Broilhaven punya alasan untuk melakukan hal seperti ini. Jika surga tak terkekang ada di Liga Pertahanan Dao, mungkin kita tidak akan diserang oleh iblis surga di terobosan masa depan. Itu saja akan menjadi berkah. Dari kelihatannya, Kaisar Agung Ragevire Broilhaven yang misterius memiliki rencana utama, dan orang-orang yang sebelumnya berpikir untuk melangkah maju untuk menantang permaisuri iblis sekarang berpikir 2 kali. Konon, masih ada orang yang penasaran untuk melihat seberapa kuat dia. Tiba-tiba, tangisan hantu dan ratapan para dewa muncul, bersama dengan aura yang kuat. Seorang lelaki tua muncul,
memegang seutas tasbih yang tampaknya terbuat dari tengkorak kecil dengan taring tajam. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Ada 100 tengkorak secara total, dan masing-masing tampaknya berisi seluruh dunia tulang yang memutih. Ketika pendatang baru ini berbicara, itu dengan suara yang paling menyeramkan. Mantra gelombang, apakah kamu benar-benar berpikir seorang wanita muda sepertimu harus menjadi utusan Liga Pertahanan Dao? Dengan hanya satu atasan dan bawahan yang tak terhitung jumlahnya, saya pikir saya jauh lebih berkualitas. Iya, jika itu bukan Patriark 100 tulang, jawab mantra gelombang sambil tersenyum. Kamu, seorang kultivator yang jahat, ingin menjadi utusan kegelapan dan kesuraman. Nah, peraturannya mengatakan bahwa siapapun dapat menantang siapapun di sini, dan pemenangnya menjadi utusan. Jadi mari kita hentikan omong kosong dan mulailah bertarung. Terkekeh, dia menghilang, tidak meninggalkan apapun selain hujan daun teratai hitam yang jatuh ke atas panggung. Patriark 100 tulang mendesis dan menyapu tasbihnya di depannya. 100 tengkorak segera berubah, tumbuh menjadi ukuran besar. Mereka membuka mulut mereka dan melepaskan api yang intens dan membara yang berisi kesalehan tanpa kematian, langsung melelehkan semua teratai hitam. Namun wave charm tidak terlihat. Sampai beberapa trik, kan dia berkata. Menjentikkan jarinya, dia melepaskan aliran api hijau. Pendar ilahi menembus alam semesta. Api berpendar yang menyembur keluar adalah sesuatu yang dia panen dari mayat dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya yang dibunuh olehnya. Setiap aliran berisi kehendak makhluk seperti itu yang dapat dengan mudah menembus beberapa alam semesta paralel dan hampir mustahil untuk dihindari. Apakah targetnya adalah dewa atau iblis? Mustahil untuk melarikan diri dari nyala api seperti itu. Saat nyala api berpendar yang saleh keluar, tawa lembut terdengar dan tangan yang ramping dan indah muncul, sehalus sayap kupu-kupu. Tangan itu meraih api dan menghancurkannya menjadi bola api berwarna zamrud. Mantra gelombang muncul lagi, aura dewa iblis kuno meletus darinya saat sejumlah iblis surga muncul di belakangnya, tampaknya bersiap untuk memusnahkan dunia manusia. Penghancuran dewa surga iblis agung yang tak terkekang. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan meskipun itu adalah gerakan yang tampaknya biasa saja, itu menyebabkan seluruh kuil dewa operasi surga Dao bergetar hebat. Semua energi vital ditekan saat kekuatan iblis surga membebani di mana-mana. Oh, Patriark 100 tulang dengan cepat melawan balik dengan teknik tinju, tapi itu tidak cukup. Energi sejati mulai menyembur keluar darinya dan tubuhnya mulai retak dan hancur. Kau memiliki warisan dari esensi surga yang tak terkekang. Tiba-tiba, dia ambruk menjadi tumpukan tulang. Tulang-tulang itu terbang dari panggung, lalu terbentuk kembali ke bentuk sebelumnya. Aku mengakui, aku sudah selesai bertarung. Orang-orang tua lainnya tampak terkejut. Patriark 100 tulang dikenal luas sebagai individu yang sangat galak dan merupakan pendiri Basilika 100 tulang yang jahat, yang imannya ia manfaatkan. Banyak orang tua menganggapnya sebagai musuh bebuyutan, dan bahkan ada situasi di mana beberapa dunia abadi peringkat 30 bergabung untuk mencoba memburunya dan membunuhnya. Jelas, upaya itu gagal. Fakta bahwa dia telah dikalahkan oleh mantra gelombang hanya menunjukkan betapa kuatnya dia. Setelah Patriark 100 Bones, segelintir orang tua lainnya naik ke panggung untuk menantang Wave Charm, tapi dia mengalahkan mereka semua dalam satu gerakan. Beberapa jam kemudian, tidak ada lagi penantang. Pada saat itu, Kaisar Agung Ragevire Broilhaven mengangkat suaranya dan berkata, Nona mantra gelombang telah menghancurkan semua pesaing dan sekarang menjadi utusan kegelapan dan kesuraman. Dia akan memimpin tentara kegelapan dan kesuraman, dan memiliki wewenang untuk merekrut setiap pembudidaya jahat di Liga Pertahanan Dao untuk mengisi barisannya. Dia memiliki kekuatan untuk mengeksekusi siapapun di bawah level penatua. Bagi yang lebih tua, protokol yang tepat tetap harus diikuti. Selain itu, dilarang baginya, atau siapapun di bawah komandonya, untuk mengembangkan seni jahat apapun untuk tujuan merugikan anggota Liga. Setelah semua petugas kami dipilih, kami akan meresmikan aturan dan undang-undang sehingga semua orang tahu bagaimana berperilaku dengan benar. Termasuk saya sendiri. Nih, banyak orang tua berkata dengan persetujuan yang jelas. Tak satu pun dari mereka tertarik untuk memiliki monster yang bertanggung jawab tanpa aturan untuk melindungi orang lain. Mantra gelombang tersenyum lebar saat dia kembali ke tempatnya dan mulai berpikir tentang apa yang akan dia lakukan dengan pasukan kegelapan dan kesuraman. Selanjutnya, Kaisar Agung Ragevire Broilhaven berkata, kita akan memilih utusan cahaya dan cahaya. Kultivator ini harus menjadi orang yang mengejar dao kebenaran. Siapa yang ingin maju? Segera, Taoist Great Void melangkah maju. Sampai saat ini dia baru saja membuat pengumuman, tapi sekarang dia mengambil langkah lebih jauh.
Surga kekosongan besar adalah sumber dao kebenaran sejati. Kami menggunakan Great Void True Energy untuk memanggil gerbang Great Void, jadi wajar saja jika saya bersaing untuk mendapatkan gelar utusan cahaya dan cahaya. Beberapa orang di antara penonton tampak terkejut. Tampaknya sangat mungkin bahwa Taoist Great Void sebenarnya adalah orang kepercayaan setia Kaisar Agung Ragevire Broilhaven. Karena Wave Charm sangat luar biasa kuat, dan Unrestrained Heaven begitu misterius, tidak banyak orang yang berani bersaing untuk posisi utusan kegelapan dan kesuraman. Itu bahkan lebih terjadi mengingat memimpin pasukan kegelapan dan kesuraman yang dipenuhi oleh para pembudidaya jahat akan menjadi tugas yang sangat rumit, dan mungkin membuat frustrasi. Sebaliknya, utusan cahaya dan cahaya akan sangat berbeda. Itu jelas merupakan posisi yang menakjubkan dan benar untuk dipegang. Kultivator yang mengikuti Dao yang benar akan jauh lebih mungkin untuk mengikuti perintah dan mendengarkan seorang pemimpin. Suara mendesing. Hampir seketika, sejumlah besar tokoh bergegas ke panggung, patriark benar yang auranya saja bisa merobek langit dan bumi. Mereka semua gatal untuk melawan Taoist Great Void. Seni energimu rata-rata paling baik, Taoist Great Void, kata salah satu patriark. Siapapun yang menjadi utusan cahaya dan cahaya harus dihormati oleh semua orang yang mengikuti Dao yang benar. Lagu-lagu dinyanyikan dari semangat mulia surga mulia yang benar. Kami mengikuti Dao benar yang paling benar. 1. Mendengus dengan dingin, patriark lain berkata, surga mulia yang benar tidak, surga kemuliaan murni kami adalah tempat pancaran dan cahaya sejati ada. Surga mulia yang benar dan surga kemuliaan murni keduanya adalah dunia abadi peringkat 33. Surga permata porselen kami adalah dunia abadi peringkat 32, hanya di ambang peningkatan ke peringkat 33. Apakah kalian berdua benar-benar berani bertarung denganku? Surga permata porselen adalah gambaran kemurnian dan kebersihan. Pancaran dan cahaya kami mengalir dengan bebas untuk memenuhi seluruh langit dan bumi. Jelas, siapapun yang memimpin tentara cahaya dan cahaya akan berada dalam posisi kemuliaan yang tak tertandingi, jadi semua patriark ini rela melakukan segala cara untuk memenangkan posisi utusan. Oh, kata Taoist Great Void. Jadi, kalian bertiga adalah patriark dari surga mulia, kemuliaan murni, dan permata porselen yang benar dan Anda ingin melawan saya untuk menjadi utusan cahaya dan cahaya ya, aku tidak akan membuang kata-kata dengan bicara. Saya hanya akan mengirim Anda sepanjang jalan. Bagaimanapun, utusan cahaya dan cahaya harus cukup kuat untuk mendapatkan rasa hormat dari semua orang. Sambil mendesah, dia mengulurkan tangannya. Gemuruh. Pancaran dan cahaya tanpa batas muncul di belakangnya. Cahaya sage putih murni yang tampak seperti puisi atau mazmur yang dipenuhi dengan kemuliaan dan kecemerlangan. Apakah itu teknik tinju legendaris dari Dewa Cahaya dan Cahaya-Cahaya Agung dan Godfish Cahaya dari Sunlight Glory? Saat serangan tinju dilepaskan, pancaran dan cahaya tak terbatas muncul, membuat Great Void Taoist tampak seperti sosok paling suci, hampir seperti inkarnasi Dewa Cahaya dan Cahaya itu sendiri. Mendera, mendera, mendera. Tiga patriark terlempar dari panggung, darah menyembur keluar dari mulut mereka. Setelah membanting ke tanah, mereka berjuang untuk berdiri, ekspresi mereka pucat dan aura mereka berantakan. Satu gerakan telah mengalahkan mereka semua. Terkekeh, Taoist Great Void berkata, siapa lagi yang ingin bersaing untuk posisi itu? Saya menjalankan ajaran inti dan praktik Dewa Cahaya dan Cahaya, dan kebetulan, memiliki cahaya agung dan tangan Dewa Cahaya dari kemuliaan cahaya matahari. Jika saya bukan pilihan yang sempurna untuk utusan cahaya dan cahaya, lalu siapa setelah saya mengambil posisi saya akan merestrukturisasi Dao kebenaran dan memastikan bahwa energi lurus memenuhi seluruh langit dan bumi. Banyak orang tua tampak terkejut melihat betapa kuatnya Taoist Great Void, dan sebagian besar yang hadir sekarang benar-benar yakin bahwa dia telah menerima bantuan dari Kaisar Agung Ragevire Broilhaven. Bahkan ada beberapa orang yang telah mengenal Taoist Great Void selama beberapa waktu dan terkejut dengan apa yang mereka lihat. Saat ini, sepertinya utusan cahaya dan utusan kegelapan dan kesuraman telah dipilih. Saya benar-benar ingin menghadapi beberapa penantang yang layak, kata Taoist Great Void sambil tersenyum. Kedengarannya sangat senang dengan dirinya sendiri, dia melanjutkan, siapa saja jika tidak, maka saya kira saya adalah utusan cahaya dan cahaya. Kaisar Agung Ragevire Broilhaven melihat sekeliling untuk waktu yang lama, dan ketika dia melihat tidak ada orang yang melangkah maju, dia berkata, karena itu masalahnya, kami. Tunggu, seseorang berkata, Yangqi perlahan bangkit. Yangqi bangkit, menjelaskan bahwa dia bermaksud untuk bersaing memperebutkan tempat utusan cahaya dan cahaya. Kaisar Agung Ragevire Broilhaven adalah penguasa liga, dan Yangqi tidak mungkin menantangnya.
Tapi dia pasti tidak ingin posisi utusan jatuh ke tangan orang lain. Kejahatan tidak pernah bisa benar-benar mengalahkan kebenaran di Liga Pertahanan Dao. Ketika sampai pada hubungan antara dua utusan, itu diberikan bahwa utusan cahaya dan cahaya pada akhirnya akan mendapatkan keunggulan atas utusan kegelapan dan kesuraman. Bagaimanapun, para pembudidaya yang mengikuti Dao yang benar terdiri dari 90% populasi Liga Pertahanan Dao. Berkultivasi Dao jahat akan selalu melibatkan pembantaian makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya lebih jauh lagi. Selalu ada pertikaian brutal di antara para pembudidaya semacam itu. Sebaliknya, pembudidaya yang mengikuti Dao yang benar dapat maju dengan menyerap energi vital langit dan bumi. Mereka berbeda seperti karnivora dan herbivora. Berlawanan kutub. Jika Yang Qi menjadi utusan cahaya, dan memimpin tentara cahaya dan cahaya, maka saat basis kultivasinya meningkat dan dia memenangkan hati orang-orang, dia akhirnya bisa memaksa Kaisar Agung Ragevire Broilhaven untuk turun tahta dan mengambil alih sebagai Liga Tuan. Selain itu, setelah menjadi utusan, dia akan diberkati oleh gelombang besar takdir. Itu adalah posisi yang jelas lebih tinggi dari Dharma Raja atau Jenderal Dewa. Jelas bahwa Taoist Great Void sudah menjadi orang kepercayaan setia Kaisar Agung Ragevire Broilhaven, dan yang terakhir telah memberinya keuntungan dengan memberkati dia dengan seni energi yang kuat. Namun, jika Taoist Great Void menginginkan tempat, dia masih harus memenangkan posisi sesuai aturan. Siapapun yang hadir yang ingin membuat tantangan bisa melakukannya. Karena itu, Yang Qi memutuskan untuk mencobanya. Jika dia bisa mengalahkan Taoist Great Void, dan penantang lainnya, maka dia akan menjadi utusan. Kekosongan besar Taoist, Kaisar Agung Ragevire Broilhaven, dan banyak orang tua lainnya yang hadir benar-benar terkejut bahwa, pada saat Kaisar menginginkan keheningan, dan bahkan kuda-kuda tidak meringkik, seseorang akan langsung menantang kekosongan besar Taoist. Saat Kaisar Agung Ragevire Broilhaven mengerutkan kening, salah satu orang tua di dekatnya membungkuk dan berbisik, orang ini memiliki dua nama. Naga Proudiaven dan Yang Qi. Dia memperoleh semacam keberuntungan yang luar biasa dan telah menggunakannya untuk membuat nama yang cukup untuk dirinya sendiri di Liga Pertahanan Dao. Dia bisa menyembuhkan luka energi sejati bahkan di Chaos Guts, dan juga bisa menyembuhkan Morph Blight. Dia melanjutkan untuk memberikan beberapa detail lebih lanjut tentang Yang Qi dan itu menyebabkan kerutan Kaisar Agung Ragevire Broilhaven semakin dalam. Melihat ekspresi ketidaksenangannya, orang tua lainnya berkata, Kaisar Agung, mengingat Anda belum mengkonsolidasikan kekuatan Anda, mungkin ada banyak orang tua di luar sana yang hanya berpura-pura menerima otoritas Anda. Mungkin bukan ide yang baik untuk benar-benar menghancurkan anak ini mengapa tidak melihat apa yang dia mampu. Saya jelas menyadarinya, jawab Kaisar Agung Ragevire Broilhaven dengan dingin. Mari kita lihat bagaimana ini terjadi. Saya secara pribadi memberkati Daoist Great Void dengan Grand Radiance dan Light Godfish of the Sunlight Glory, yang secara pribadi saya kembangkan selama 100 juta tahun. Jika dia kalah dari divisi ketiga Incarnated God Pang, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi utusan cahaya dan cahaya. Suara mendesing. Yang Qi berjalan ke atas panggung dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Menghadapi kekosongan besar Taoist, dia berkata, kekosongan besar Taoist, saya di sini untuk mengambil posisi utusan cahaya dan cahaya. Iya, jika bukan kamu, kata Taoist Great Void sambil tersenyum. Kami tidak bermain-main di sini, teman muda. Anda mungkin telah mendirikan sekte Sage Panacea Anda di sini di Liga Pertahanan Dao, tetapi Anda hanya berhasil merekrut beberapa tetua tingkat rendah. Saat ini, Anda berada di hadapan para pemimpin teratas Liga. Jadi mundur. Anda tidak akan pernah menjadi salah satu utusan. Faktanya, Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi salah satu Dharma Raja atau Jenderal Dewa. Mungkin kamu bisa melayani sebagai penatua, dan suatu saat di masa depan ketika kamu setengah deathless, kamu mungkin bisa mencari promosi. Yang penting di sini adalah basis kultivasi siapapun yang terkuat akan menjadi utusan. Jadi mengapa menjalankan mulut Anda saya juga seorang patriark, oleh karena itu saya memenuhi syarat untuk menantang Anda. Dan siapapun yang muncul di atas akan menjadi utusan cahaya dan cahaya. Oh Taoist Great Void tertawa sinis. Siapapun yang keluar di atas akan menjadi utusan. Anda benar-benar keras kepala di sini, bukan Anda tahu, jika saya menyakiti Anda cukup parah, itu akan merusak hati Dao dan seni energi Anda dan Anda akan kesulitan mencapai kemajuan kultivasi di masa depan. Tapi karena Anda tidak tahu tinggi langit dan luasnya bumi, saya kira saya akan memberi Anda sedikit pelajaran. Sekarang hentikan dan berhenti membuat keributan. Taoist Great Void mengayunkan lengan bajunya dan seberkas cahaya terang melesat keluar, disertai dengan angin kencang.
Itu adalah gerakan dari Grand Radiance dan Light Godfish dari Sunlight Glory yang disebut Bright Wind Clear Moon, dan itu dirancang untuk menggunakan metode lembut dan lembut untuk benar-benar menghancurkan lawan. Bahkan orang tua lain yang berada di level yang sama dengan Taoist Great Void tidak akan mampu menahan pukulan ini. Namun Yang Qi hampir tidak melihatnya. Dia menjentikkan lengan bajunya sendiri dan badai pancaran dan cahaya muncul, menghantam serangan Taoist Great Void, dan menyebabkan ledakan besar. Saat gelombang kejut diluncurkan, orang-orang tua lainnya yang hadir mundur. Buk, buk, buk. Taoist Great Void terhuyung mundur 3 langkah sebelum menstabilkan dirinya sendiri. Sementara itu, Yang Qi hanya berdiri di sana dengan senyum tenang di wajahnya. Sekarang siapa yang membuat keributan mempertimbangkan berapa usiamu? Taoist Great Void, bagaimana mungkin kamu bisa menjadi utusan cahaya dan cahaya? Tidakkah Anda mengatakan bahwa seni energi saya ini telah dikembangkan dengan sempurna dan itu jauh lebih murni dari milikmu? Ketika Anda sudah tua, lebih baik menghabiskan waktu untuk istirahat dan bersantai, bukan berduel. Serahkan pertempuran pada orang yang lebih muda, seperti saya. Kerumunan meledak menjadi keributan. Semua orang dapat melihat dari pertukaran yang satu ini bahwa Taoist Great Void berada dalam posisi yang lebih rendah. Dia telah dipaksa mundur melintasi panggung sementara Yang Qi hanya berdiri di sana tidak bergerak. Faktanya, semua orang sekarang bertanya-tanya seberapa kuat seni energi Yang Qi. Kaisar Agung Ragevire Broilhaven mencondongkan tubuh ke depan. Anak ini sangat kuat. Dengan basis kultivasi seperti itu, saya tidak berpikir bahwa bahkan saya bisa mengalahkannya tanpa pertarungan yang berlarut-larut. Dia hampir setingkat dengan setengah dewa. Dan dia pasti memiliki beberapa kartu truf yang bisa melepaskan kekuatan yang lebih besar lagi. Sialan, Taoist Great Void menggeram. Dia baru saja kehilangan banyak muka. Rencananya adalah untuk bertindak seperti anggota generasi senior yang tinggi dan hanya mengalahkan lawannya dengan lambaian lengan baju. Sebaliknya, dialah yang didorong mundur. Faktanya, jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki bertahun-tahun kultivasi di bawah ikat pinggangnya, ditambah beberapa harta terpendam, dia mungkin telah terlempar dari panggung. Jadi, kamu benar-benar menginginkan posisi utusan, kan bagus. Jangan salahkan saya untuk apa yang terjadi selanjutnya. Dewa Trove of Radiance dan Light. Sejumlah senjata bercahaya muncul di belakangnya, termasuk pedang, busur, panah, tombak, dan sejenisnya. Dan ada jenderal, seperti penjaga kerajaan cahaya dan cahaya, prajurit yang akan menyerang siapa saja yang tidak menghormati kemuliaan Legiun Dewa. Gemuruh. Tanpa ragu-ragu, Taoist Great Void menyerang. Cahaya dan cahaya memandikan semua hal. Gunung, sungai, tanah, kehampaan. Cahaya akan menyentuh semuanya, dan di mana ada cahaya, begitu pula kehidupan. Naskah Godfog muncul, berputar-putar seperti tornado kesucian yang cerah dan memberi semua orang dorongan untuk jatuh dalam ibadah. Tapi kemudian Yang Qi bergerak. Dia mengulurkan tangannya, menyebabkan pancaran dan cahaya yang lebih mengesankan meletus darinya. Ini adalah cahaya ilahi sejati, seperti doa dari Legiun Dewa. Faktanya, bahkan mungkin untuk melihat sosok besar di dalam cahaya, dewa suci yang akan dimohonkan oleh Legiun Dewa lainnya. Jika pancaran dan cahaya Taoist Great Void menimbulkan sensasi penghormatan, maka pancaran dan cahaya Yang Qi adalah sumber dari semua kecerahan, sampai-sampai semua jenis pancaran dan cahaya lainnya akan hancur di hadapannya. Aula surga. Dia mengacungkan tinjunya untuk menghadapi serangan Taoist Great Void dan ledakan besar lainnya mengguncang kuil. Gemuruh. Great Void Taoist terlempar ke belakang seperti peluru, menembak melalui kuil dan keluar dari pintu. Cahaya dan cahaya yang dipanggil Yang Qi hampir cair, dan saat menyatu dengan dirinya sendiri, ia mengambil bentuk malaikat besar yang melayang di udara, dikelilingi oleh para dewa. Yang Qi menggunakan seni energinya untuk membuktikan kepada semua orang yang hadir bahwa kekuatannya bukanlah ilusi, dan bahwa dia memang memenuhi syarat untuk menjadi utusan cahaya dan cahaya. Aku tidak percaya dia menjadi sekuat ini. Daun Daudenir berpikir, gemetar. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa Yang Qi terlalu kuat untuk dia kalahkan. Faktanya, dia bahkan tidak akan bisa menanganinya di dalam surga Tusita. Kaisar Tusita juga gemetar. Dia sangat kuat. Dia lebih kuat dari utusan kegelapan dan kesuraman, atau bahkan Buddha Sakya Karma itu. Banyak orang tua lainnya tampak tercengang. Utusan kegelapan dan kesuraman yang baru, mantra gelombang permaisuri iblis, ada di antara mereka. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Bahkan aku tidak bisa menandingi dia. Kedua utusan itu ditakdirkan untuk berbenturan, tetapi saat ini sepertinya aku ditakdirkan untuk kalah. Apa yang bisa saya lakukan untuk mencegahnya mengambil posisi? Mungkin tidak ada.
Mempertimbangkan seberapa kuat dia, aku yakin dia bisa menantang Kaisar Agung Ragevire Broilhaven untuk tahta penguasa liga. Sebaliknya, ia memilih untuk pergi untuk utusan cahaya dan cahaya. Kaisar Agung Ragevire Broilhaven jelas tidak yakin apa yang harus dilakukan. Melambaikan jarinya, dia mengirim aliran cahaya untuk mengambil Daoist Great Void, yang terengah-engah dan jelas terguncang. Sangat jelas bahwa Yang Qi dengan mudah mengalahkan seni energi yang dia berikan pada Taoist Great Void. Keterkejutannya dengan cepat berubah menjadi kemarahan yang berapi-api, meskipun dia tidak membiarkannya terlihat di wajahnya. Yang Qi sangat senang dengan apa yang terjadi. Dia tidak hanya mengalahkan Daoist Great Void dengan satu serangan tinju, dia juga menggunakan jimat Raja Surga Devourer untuk secara diam-diam melahap sebagian energi sejati lawannya. Karena itu, dia tahu bahwa God Trove of Radiance and Light bukanlah sesuatu yang secara pribadi dikembangkan oleh Taoist Great Void, melainkan sesuatu yang telah ditanamkan oleh ahli top lainnya ke dalam dirinya. Jelas, satu-satunya orang yang hadir yang mungkin melakukan itu adalah Kaisar Agung Ragevire Broilhaven. Itu menegaskan bahwa Taoist Great Void bekerja untuk Kaisar Agung. Oleh karena itu, fakta bahwa Yang Qi telah melukainya seperti tamparan di wajah Kaisar Agung Ragevire Broilhaven. Jelas, penguasa liga baru ini adalah individu yang sangat rakus. Tidak cukup baginya hanya menjadi penguasa liga, dia ingin memiliki kendali langsung atas kedua utusan itu. Yang Qi tahu dia tidak bisa meremehkannya. Begitu energi dari God Trove of Radiance and Light memasukinya, Yang Qi merasakan energi sejatinya meledak di ambang terobosan. Begitu itu terjadi, dia akan menjadi dewa penghancur divisi keempat. Dia mendapat banyak manfaat dari menggunakan tinju aula surga di Daoist Great Void. Lebih jauh lagi, menyaksikan pertarungan antara Buddha Sakya Karma dan Kaisar Agung Ragevire Broilhaven juga memberinya banyak pencerahan. Meskipun dia cukup yakin bahwa dia bisa menembus ke divisi keempat di sini di atas panggung, dia memutuskan untuk menunggu sampai dia ditunjuk sebagai utusan cahaya dan cahaya sebelum melakukannya. Sangat kejam, nak, kata Kaisar Agung Ragevire Broilhaven dengan dingin. Kamu benar-benar mengambil God Trove of Radiance and Light dari Taoist Great Void. Semua orang tahu bahwa pria itu meluap-luap karena marah. Lagi pula, nama panggilannya adalah Ragevire Broilhaven, dan di antara Kaisar Agung kuno lainnya, dia dikenal sebagai orang yang sangat arogan dan sangat pantang menyerah. Faktanya, kemarahan dalam suaranya membuat semua orang menggigil seperti jangkrik di musim dingin. Yah, kamu tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi ketika tinju terbang, jawab Yang Qi dengan tenang. Begitu dia meningkatkan basis kultivasinya lagi, Yang Qi tahu bahwa Kaisar Agung Ragevire Broilhaven tidak akan dapat dengan mudah melakukan apapun padanya. Selain itu, Yang Qi juga memiliki kartu truf untuk dipanggil. Dia bertekad untuk menjadi utusan cahaya dan yakin bahwa Kaisar Agung Ragevire Broilhaven tidak akan melakukan apapun untuk mengambil risiko kecaman luas. League Lord, tidak perlu terlalu terkejut. Selain itu, tidak pantas bagi Taoist Great Void untuk mengolah teknik pancaran dan cahaya dengan saya sebagai utusan. Cahaya dan cahaya dunia harus benar-benar difokuskan hanya pada satu orang. Katanya bagus, nak. Tetapi apakah Anda benar-benar berpikir bahwa seseorang yang begitu kejam dan tanpa ampun harus menjadi utusan cahaya dan cahaya utusan harus memiliki pancaran dan cahaya batin juga? Tapi tindakanmu membuatmu tampak lebih seperti iblis jahat yang memupuk dao sesat. Kata-katanya memperjelas bahwa dia akan menentang Yang Qi. Sebelum Yang Qi bisa menjawab, aliran tawa terdengar di kuil. Kemudian seseorang berkata, Kaisar Agung Ragevire Broilhaven, apakah Anda benar-benar akan mengganggu pemilihan utusan cahaya dan cahaya? Kami semua mendukung Anda untuk melayani sebagai penguasa liga karena kami mendengar bahwa Anda melakukan sesuatu dengan adil. Dan proses seleksi adalah kontes keterampilan bela diri di mana orang telah terbunuh. Tidak ada yang mengeluh saat itu, tetapi sekarang Anda berbicara tentang menjadi kejam dan tanpa ampun. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda menjadi penguasa liga berarti Anda dapat memperlakukan kita semua sebagai patriark seperti pelayan? Siapa kamu? Kaisar Agung Ragevire Broilhaven berkata, melihat sekeliling dengan marah. Tunjukkan dirimu. Tentu saja, pusaran kabut terbuka untuk mengungkapkan seorang tua yang mengenakan pakaian kuning mewah, dengan mahkota emas di kepalanya. Dia memiliki sikap seorang penguasa, tetapi pada saat yang sama, aura ilmiah dan terpelajar. Cukup banyak orang yang langsung mengenalinya. Oh, itu Pontifex Scorecloud. Dia sudah ada selama 100 juta tahun, seperti Kaisar Agung Ragevire Broilhaven. Dia bersembunyi di bayang-bayang banyak dunia abadi, menjalin aliansi untuk menciptakan gereja Scorecloud. Rupanya dia tidak tertarik untuk menantang Kaisar Agung Ragevire Broilhaven untuk kursi penguasa liga,
tetapi pada saat yang sama dia tidak ingin kekuatannya dibiarkan begitu saja. Jadi itulah yang terjadi. Sayangnya, saya tidak berpikir Pontifex Score Cloud cocok untuk Grand Emperor Ragevire Broilhaven. Itu bukan intinya. Adalah satu hal bagi Kaisar Agung Ragevire Broilhaven untuk memimpin Liga Pertahanan Dao. Tapi dia tidak bisa begitu saja mengendalikan kedua utusan itu. Harus ada orang lain yang bertanggung jawab, jika tidak, dia akan memegang kendali penuh. Bersinar, Kaisar Agung Ragevire Broilhaven berkata, "Apa yang kamu inginkan, Pontifex Score Cloud? Apakah Anda akan menantang saya?" "Tidak, saya tidak akan berani. Saya hanya mencoba untuk membela apa yang benar. Kita seharusnya memilih Emissary of Radiance and Light berdasarkan skill dan ability. Siapapun yang menang menjadi utusan. Bahkan kamu tidak bisa ikut campur, League Lord. Bukankah Anda baru saja memberitahu kami bahwa Anda akan mematuhi semua aturan dan peraturan Liga Pertahanan Dao? Jangan bilang kamu akan menarik kembali kata-katamu." "Itu benar," kata orang tua lainnya. "Setelah utusan, kita harus memilih Dharma Raja dan Dewa Jenderal. Kita semua di sini untuk menjadi saksi, dan segala sesuatunya perlu dilakukan secara adil di semua lini. Kita tidak boleh memiliki konflik internal atau manipulasi di bawah meja." Beberapa orang tua lainnya mengenali siapa yang baru saja berbicara, dan tahu bahwa dia adalah orang yang tidak bisa dianggap enteng. Itu Patriark Golden Calamity dari Golden Cauldron Heaven. Dia memupuk seni energi yang berfokus pada bencana alam dan buatan manusia. Kemanapun dia pergi, dia membawa malapetaka. Sekarang setelah keduanya berbicara, lebih banyak orang tua yang menyuarakan sentimen serupa. Jelas, mereka tidak terlalu senang dengan gagasan bahwa Kaisar Agung Ragevire Broilhaven dapat memiliki begitu banyak kekuasaan atas mereka. Sekarang yang telah menjulurkan lehernya, ada banyak orang yang mau terjun dan memberikan pendapat yang berlawanan. Lagi pula, jika Kaisar Agung Ragevire Broilhaven benar-benar marah, dia akan melampiaskan amarahnya pada Yang Qi, bukan mereka. Tentu saja, tidak mungkin Kaisar Agung akan langsung membunuh orang. Itu akan menumbangkan seluruh Liga Pertahanan Dao dan menempatkan mereka semua dalam bahaya. Yang Qi menyadari hal ini, dan karena alasan itulah dia memanfaatkan momen untuk mengalahkan Great Void Taoist dan merebut posisi utusan cahaya dan cahaya. Kaisar Agung Ragevire Broilhaven menghela nafas panjang. "Bagus. Anda memiliki beberapa poin bagus. Kita perlu membangun fondasi yang kuat untuk Liga Pertahanan Dao, melalui hukum dan ketertiban. Dan Anda benar, bahkan aku, penguasa Liga, tidak boleh memiliki kendali langsung atas semua utusan, Dharma Raja, dan Jenderal Dewa." Yang mengatakan, "Apakah Anda semua benar-benar yakin ingin pemuda ini menjadi utusan cahaya dan cahaya? Jika tidak, majulah untuk menantangnya. Ingat, siapapun yang mendapatkan posisi itu akan memiliki banyak kekuatan dan akan memimpin mayoritas angkatan bersenjata." Jelas, Kaisar Agung sedang bermain politik. Ada banyak orang tua di Liga Pertahanan Dao, dan mengingat berapa banyak orang tua yang ambisius, tidak mungkin Raja Liga yang baru dapat langsung menggunakan kekuatan tertinggi. Itu benar-benar situasi win-win baginya untuk mengadu mereka satu sama lain. Jika orang tua menantang Yang Qi dan kalah, mereka masih akan membencinya. Jika mereka menang, persatuan akan berkurang, sehingga Kaisar Agung akan lebih mudah mencapai tujuannya yang lebih luas. Beberapa orang tua yang sudah berada di pihak Kaisar Agung Ragevire Broilhaven mulai diam-diam menawarkan pendapat mereka. "Kaisar Agung, ada terlalu banyak patriark yang benar-benar keras kepala dan sulit diatur. Sejujurnya saya tidak percaya mereka akan berani mengabaikan pesanan Anda. Anda benar-benar harus menempatkan mereka di tempatnya. Wajar jika Anda harus menggunakan sedikit tipu daya untuk mempertahankan kekuasaan. Liga Pertahanan Dao seperti sepiring pasir lepas sekarang. Para patriark ini benar-benar perlu dikendalikan. Itulah yang saya coba lakukan. Jangan khawatir, saya masih memegang kendali di sini. Aku punya perasaan bahwa tak satu pun dari orang-orang tua ini akan dapat mengambil posisi utusan cahaya dan cahaya dari anak ini." Rupanya, Kaisar Agung Ragevire Broilhaven masih memiliki lebih banyak trik. Mari kita lihat bagaimana pertempuran itu berlangsung. Suara mendesing. Yang Qi melihat sekeliling dan dapat melihat bahwa masih ada beberapa orang tua yang ingin memilikinya. Dan dia mencoba memutuskan dengan tepat bagaimana menghadapi mereka. Tiba-tiba, salah satu dari mereka kabur untuk muncul di depannya. Itu tidak lain adalah Pontifex Score Cloud, yang basis kultivasinya tidak bisa dia nilai. "Kau mengesankan, Nak," katanya. "Tapi utusan cahaya dan cahaya hanya akan memiliki satu atasan dan banyak bawahan. Saya entah bagaimana meragukan bahwa Anda memenuhi syarat untuk memiliki kekuatan seperti itu."
Silakan dan lakukan langkah pertama, Pontifex Score Cloud, kata Yang Qi sambil tersenyum tipis. Menabrak. Pontifex Score Cloud mengayunkan jarinya dalam serangan, menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya menyusut menjadi satu titik. Senang. Dalam sekejap mata, serangan jari berada di dada Yang Qi, tetapi dia tidak menggerakkan otot. Dia hanya membiarkan serangan itu mengenainya. Akibatnya, kekuatan tak terbatas mengalir ke tubuhnya. Apa mata Pontifex Score Cloud membelalak kaget. Kekuatan serangan jari itu bisa menembus dunia abadi. Bagaimana mungkin dia bisa menerima pukulan itu? Apakah dia kehilangan begitu banyak energi vital dalam pertarungan dengan Taoist Great Void sehingga dia tidak bisa bergerak? Baiklah, aku akan mengalahkannya sepenuhnya dan sepenuhnya. Dengan itu, dia menuangkan lebih banyak energi sejati ke dalam serangan itu. Dia menyerang dengan ganas, berharap bisa menembus Yang Qi. Namun sepertinya energinya yang sebenarnya baru saja mengalir ke lubang tanpa dasar, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia akan benar-benar terkuras. Anda, seni energi apa itu? Jangan terlihat begitu terkejut, Pontifex Score Cloud, jawab Yang Qi. Saya dapat melihat bahwa serangan jari Anda ini didukung oleh kepercayaan rakyat jelata. Namun, berurusan dengan iman bukanlah tugas yang sederhana. Anda tidak berada di Legiun Dewa, jadi menjalankan kontrol itu sulit. Energi sejati Anda tidak murni, oleh karena itu Anda akan kesulitan mencapai level berikutnya. Jadi saya telah mengambil risiko untuk menerima energi sejati Anda, yang sekarang akan saya bersihkan dan berikan kembali kepada Anda. Selanjutnya, kultivasi Anda akan berkembang jauh lebih lancar. Saat Yang Qi berbicara, Pontifex Score Cloud merasakan energi sejati mengalir kembali ke tubuhnya. Dan itu tidak lain adalah energi sejati yang baru saja dia keluarkan. Tapi itu jauh lebih murni dari sebelumnya, dan sepertinya mengandung intisari dari rakyat jelata. Saat itu kembali ke lautan energinya, dia mundur dan berkata, "Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Muda. Anda memiliki kekaguman saya. Mengingat Anda memiliki kemampuan seperti ini, Anda mendapat dukungan penuh dari saya untuk menjadi utusan cahaya dan cahaya. Saya menantikan aturan Anda." Semua orang tua lainnya cukup terkejut karena peristiwa terjadi dengan cara yang tidak terduga. Tetapi beberapa tidak begitu cepat untuk diyakinkan. Trik apa itu? Saya menolak untuk percaya. Kamu bukan orang menyebalkan, kan, Pontifex Score Cloud? Jika bocah ini dapat meyakinkan Anda untuk mendukungnya dengan mudah, mengapa dia ingin menjadi utusan belaka? Dia bisa melawan Kaisar Agung Ragevire Broilhaven untuk menjadi penguasa liga. Pontifex Score Cloud dianggap sebagai salah satu ahli top di antara orang-orang lama. Dia memiliki banyak pengalaman, dan berada di jalur untuk menjadi dewa yang sebenarnya. Meskipun begitu, dia tampak sepenuhnya yakin bahwa dia harus mendukung Yang Qi. Tidak yakin, beberapa orang tua naik ke panggung untuk memeriksa semuanya lebih dekat. Yang pertama mencapai Yang Qi memandangnya dari atas ke bawah dan berkata, "Apakah kamu benar-benar memiliki kemampuan ajaib? Mengapa tidak menantang Kaisar Agung Ragevire Broilhaven?" "Saya memang memiliki kemampuan, tetapi saya masih mengusahakannya," jawab Yang Qi. "Dan aku jelas bukan tandingan Kaisar Agung Ragevire Broilhaven. Itu sebabnya saya memutuskan untuk puas dengan posisi utusan. Tolong perhatikan baik-baik upaya saya yang sederhana. Senior, apa nama keluargamu yang terhormat dan nama pemberian yang terhormat?" "Saya Patriark Heaven Casualty, teman baik Pontifex Score Cloud. Dan saya tidak yakin bahwa Anda memenangkan dia ke sisi Anda begitu mudah. Anda mengatakan Anda memiliki kemampuan, tetapi Anda masih mengerjakannya. Apakah itu berarti bahwa setelah Anda selesai mengolahnya, Anda akan dapat menantang Kaisar Agung Ragevire Broilhaven untuk posisi penguasa Liga?" Patriark Heaven Casualty berbicara dengan nada yang sangat santai, tetapi kata-katanya setajam pisau dan memaksa Yang Qi ke posisi yang sangat berbahaya. Namun, Yang Qi hanya tersenyum dan menolak untuk mengatakan apapun sebagai tanggapan. Orang-orang tua dengan Kaisar Agung Ragevire Broilhaven sangat marah. "Korban surga Patriark," salah satu dari mereka berkata dengan marah, "kau punya banyak nyali untuk mengejek penguasa liga seperti itu. Itu sangat tidak sopan." "Oh, saya tidak akan berani bersikap tidak sopan," kata Patriark Heaven Casualty dengan senyum malu-malu. "Saya tidak bermaksud menyinggung, Kaisar Agung Ragevire Broilhaven. Tolong maafkan saya." Meskipun kata-katanya seperti permintaan maaf, senyumnya memperjelas bahwa tidak ada ketulusan di dalamnya. Suaranya sedingin es, Kaisar Agung Ragevire Broilhaven berkata, "Baguslah kita bisa menangani begitu banyak hal penting hari ini. Cukup melodrama. Mulai bertarung. Setelah kami menyelesaikan semua masalah, saya akan mengatur ulang Liga Pertahanan Dao dan membuat segalanya lebih teratur. Kami akan menjadi contoh bagi semua dunia abadi lainnya di luar sana."
Arti di balik kata-katanya jelas dia tidak akan membiarkan orang-orang membuat masalah seperti Patriark Heaven Casualty sekarang. Banyak orang tua tiba-tiba mulai bertanya-tanya seperti apa keadaan di masa mendatang. Tidak tertarik untuk menyebabkan masalah lebih lanjut bagi Kaisar Agung Ragevire Broilhaven, Patriark Heaven Casualty menoleh ke Yang Qi dan berkata, "Ayo, nak. Mari kita lihat seperti apa seni energi Anda. Apakah Anda akan melakukan langkah pertama?" Senior, semua orang tahu bahwa Anda mengolah seni energi legendaris yang dikenal sebagai teknik agung korban massal surga bumi, sebuah praktik kuno yang berfokus pada kesedihan dan kematian. Kata korban, mengacu pada kematian dalam perang, dan kesedihan serta kesedihan yang menyertainya. Menurut cerita, di zaman purba, ketika kerajaan surga runtuh, legiun para dewa menyanyikan elegi kematian. Yang benar adalah bahwa dalam mengembangkan teknik ini ke tingkat tinggi, Anda telah mengedarkan energi sejati Anda secara tidak benar, sehingga mengembangkan hati yang penuh kesedihan. Untuk melawan kesedihan itu, Anda selalu tersenyum dengan harapan itu akan meredakan emosi negatif Anda. Sayangnya, itu seperti melemparkan secangkir air ke gerobak kayu bakar yang terbakar. Anda benar-benar beruntung bertemu dengan saya. Aku bisa menghilangkan semua rasa sakitmu. Patriark Heaven Casualty tertawa terbahak-bahak. Pembicaraan yang cukup sensasional, nak. Tapi aku tidak mudah tertipu oleh. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, dia meluncurkan serangan telapak tangan ke Yang Qi. RIIIP. Banyak garis cahaya melesat kemana-mana, mengelilingi setiap jalan untuk melarikan diri sehingga Yang Qi tidak bisa pergi kemanapun. Oh, tidak banyak yang bisa dilakukan Yang Qi selain mengirim telapak tangannya sendiri untuk menghadapi serangan yang datang. Kedua telapak tangan bersen Mahadewa dan energi sejati mulai mengalir keluar dari Yang Qi. Rambutnya berkibar liar di sekelilingnya dan cahaya terang bersinar dari kepalanya. Dia menuangkan begitu banyak kekuatan ke Patriark Heaven Casualty begitu cepat sehingga pria itu mengembang hampir seperti balon. Teror memenuhi wajahnya saat dia berkata, "Energimu yang sebenarnya sangat kuat. Aku mengakui, saya mengakui kekalahan. Lepaskan saya." Orang-orang tua yang mengamati tidak akan pernah bisa menebak bahwa Yang Qi akan begitu kuat sehingga dia bisa mengalahkan satu demi satu Patriark. Oh, Patriark Heaven Casualty tiba-tiba meledak, berubah menjadi aliran energi sejati yang menyedihkan yang melesat ke segala arah. "Apa yang kamu tunggu?" kata Yang Qi. "Bentuk kembali. Saya sudah menggunakan energi sejati saya untuk menghilangkan kotoran di dalam diri Anda. Kultivasi Anda akan berkembang jauh lebih lancar sekarang." Angin dingin menyapu kuil, dan sesaat kemudian Patriark Surga Korban muncul kembali dalam bentuk baru. Seketika, dia berlutut. "Saya yakin, Tuan Muda. Basis kultivasi Anda sangat tinggi, dan Anda pasti pantas menjadi utusan cahaya dan cahaya. Saya, Patriark Surga Korban, bersumpah untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada Anda selama sisa hidup saya." "Itu bagus. Anda diberhentikan." Patriark Heaven Casualty segera terbang kembali ke tempatnya. Sayangnya, masih ada beberapa orang tua yang tidak yakin. Ada yang aneh dengan anak ini. Apakah dia benar-benar kuat? Liv Daudenir tampak semakin hancur ketika dia menyadari bahwa Yang Qi benar-benar mulai memenangkan hati orang-orang tua. Tak lama kemudian tidak mungkin melakukan apapun tentang dia. Para patriark yang sudah berada di pihak Kaisar Agung Ragevire Broilhaven juga bisa mengetahui apa yang sedang terjadi. "Kaisar Agung, dia mencoba memenangkan orang ke sisinya. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut, kalau tidak dia akan menjadi ancaman bagi kemuliaanmu." Kaisar Agung Ragevire Broilhaven mendengus dingin. "Kamu pikir seorang kaisar yang perkasa sepertiku harus peduli dengan bocah seperti itu? Biarkan saja dia memamerkan apa yang bisa dia lakukan. Setelah semuanya tenang, saya akan memaksanya untuk tunduk. Jika saya tidak bisa mendapatkan utusan cahaya dan cahaya untuk mendengarkan saya, bagaimana saya bisa menjadi penguasa liga dari seluruh liga pertahanan Dao?" Wow, sementara itu, lebih banyak orang tua terbang keluar untuk menantang Yang Qi. Jelas, tidak satupun dari mereka percaya bahwa dia benar-benar telah mengalahkan Pontifex Score Cloud dan Patriark Heaven Casualty dan ingin melihat sendiri seberapa kuat dia. Namun, masing-masing dari mereka menemui kegagalan. Yang Qi akan mengidentifikasi luka tersembunyi mereka, lalu menyembuhkannya. Perlahan tapi pasti, orang-orang tua mulai mengagumi Yang Qi dan diyakinkan akan kedalaman basis kultivasinya. Akhirnya, orang-orang tua mengantri untuk naik ke panggung bersamanya. Pada titik tertentu, Yang Qi mengangkat suaranya dan berkata, "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, ini seharusnya menjadi kompetisi, bukan sesi penyembuhan. Setelah saya menjadi utusan cahaya dan cahaya, kalian semua bisa datang ke Sage Monarch Society untuk menerima perawatan. Untuk saat ini,
saya akan berhenti dengan penyembuhan. Apakah Anda menyetujui saya menjadi utusan cahaya dan cahaya? Jika tidak, majulah agar kita bisa bertarung. Kami setuju, Tuan Muda. Tuan Muda, kultivasi Anda sangat dalam dan penuh teka-teki dan Anda dapat menyembuhkan segala macam kondisi. Seni energi Anda dipenuhi dengan pancaran dan cahaya yang tak terbatas, dan itu menjadikan Anda kandidat terbaik untuk menjadi utusan. Tak satu pun dari kami yang bisa mengalahkanmu dalam pertarungan, jadi aku ragu siapapun yang hadir ingin menantangmu. Tepat, masalah ini diselesaikan. Tak satu pun dari kami akan menantang Anda. Namun, kita masih harus memutuskan tentang 9 Dharma Raja dan 24 Jenderal Dewa. Kamu adalah orang terbaik untuk pekerjaan sebagai utusan cahaya dan cahaya. Tidak ada yang akan menyangkal itu. Kami semua yakin. Satu demi satu orang tua berbicara untuk menyuarakan dukungan mereka untuk Yang Qi. Yang Qi tidak hanya membuktikan dirinya sendiri, juga jelas baginya bahwa tidak ada yang menginginkan Kaisar Agung Ragevire Broilhaven memiliki kekuatan yang begitu melimpah. Sejujurnya, Yang Qi sudah memikirkan bagaimana mengambil posisi penguasa liga untuk dirinya sendiri. Dia tidak takut pada legiun para dewa, apalagi seorang Kaisar Agung, bahkan orang yang pernah mendirikan pengadilan surgawi di masa lalu. Sebagai utusan cahaya dan cahaya, dia pasti akan berada dalam posisi untuk bersaing dengan Kaisar Agung Ragevire Broilhaven. Dengan begitu banyak orang tua yang mendukung Yang Qi, dan tidak ada yang melangkah maju untuk menantangnya, dia akhirnya menoleh ke Grand Emperor Ragevire Broilhaven dan berkata, "League Lord, apakah Anda siap menerima saya sebagai orang yang memenuhi syarat untuk melayani sebagai utusan cahaya dan cahaya?" Kaisar Agung Ragevire Broilhaven memberi Yang Qi tatapan tajam yang menyebabkan seluruh pemandangan menjadi tenang. Banyak orang tua tiba-tiba bertanya-tanya apa sebenarnya yang dipikirkan Kaisar Agung. Pada saat itu, Yang Qi tiba-tiba merasa seperti dia telah jatuh ke dalam neraka yang terdalam dan membara, tempat jiwanya tidak akan pernah bisa keluar dan akan disiksa selamanya oleh panas yang tak ada habisnya. Seketika, hatinya menjadi dingin. Jika Kaisar Agung Ragevire Broilhaven ini ingin mengalahkanku dalam pertarungan, itu akan memakan waktu cukup lama. Dan dia pikir dia akan menyakitiku dengan tatapan ya benar. Dia pikir aku ini apa, anak bodoh. Getaran melewatinya, bersama dengan riak tak berbentuk. Percikan tiba-tiba keluar dari semua pori-pori di tubuhnya, menghujani panggung seperti meteorit. Dia baru saja menyingkirkan nyala api dari tatapan Kaisar Agung Ragevire Broilhaven darinya. Percikan api melelehkan bagian-bagian panggung yang mereka pukul, dan orang-orang tua di dekatnya bergegas untuk menyingkir. Mereka yang terlalu lambat meledak menjadi api dan melepaskan jeritan kesakitan saat orang-orang tua lainnya memadamkan api. Mereka semua menyadari bahwa Kaisar Agung Ragevire Broilhaven telah menguji Yang Qi. Dia sangat kuat sehingga dia bahkan tidak takut pada Kaisar Agung Ragevire Broilhaven. Itulah yang dipikirkan banyak orang. Pada saat yang sama, Kaisar Agung Ragevire Broilhaven menyadari bahwa meskipun dia mungkin bisa mengalahkan Yang Qi dalam pertarungan, itu akan menjadi pertempuran yang mahal. Dan jika itu diseret terlalu lama, dia mungkin tidak akan berhasil pada akhirnya. Dari mana orang aneh ini berasal? Saya telah mendominasi dunia dari zaman kuno sampai sekarang, tetapi saya belum pernah menemukan seseorang yang begitu kuat di usia muda ini. Menarik kembali pandangannya, dia berkata, "Kalau begitu, Yang Qi, kamu akan memimpin pasukan cahaya dan cahaya. Anda akan melaksanakan perintah saya, memerintahkan dao kebenaran, dan melawan dunia masa depan." "Iya Pak," Yang Qi berkata, mengatupkan tangannya untuk memberi hormat. Dia sudah bisa merasakan konvergensi takdir dalam dirinya saat dia mengambil sebagian dari kekuatan yang sebelumnya hanya dimiliki oleh penguasa liga. Kaisar Agung Ragevire Broilhaven tampaknya bisa merasakan apa yang terjadi, dan wajahnya berkedip karena marah. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Selanjutnya, kita akan mengadakan kontes untuk memilih Dharma Raja yang akan menjadi pemimpin dalam tentara. Beberapa saat kemudian, pertempuran sengit terjadi. Yang Qi telah memenangkan gelar utusan cahaya dan cahaya, posisi yang datang dengan banyak kekuatan. Dia akan memimpin pasukan cahaya dan cahaya, dengan hanya satu atasan yang memberinya perintah dan banyak bawahan yang mengikutinya. Dia tahu bahwa Kaisar Agung Ragevire Broilhaven tidak akan membiarkan dia melakukan pekerjaannya sendiri. Pria itu ingin semua orang di bawah kendalinya termasuk Yang Qi. Tentu saja, Yang Qi memiliki rencananya sendiri untuk Grand Emperor Ragevire Broilhaven. Biasanya perebutan kekuasaan seperti ini berakhir dengan kematian salah satu pihak. Itu seperti itu dengan kaisar di dunia fana, dan bahkan lebih dari itu ketika datang untuk mengendalikan Liga Pertahanan Dao. Bagaimanapun,
Penguasa Liga adalah individu teratas di antara dunia abadi yang tak terhitung jumlahnya, posisi kekuatan yang jauh melampaui kaisar manusia. Untuk saat ini, Yang Qi tidak dalam posisi untuk bersaing. Tapi dia memiliki dua bagian dari Cruiser of Civilization, termasuk sistem Vivification dan sistem genetik. Hal berikutnya yang dia rencanakan adalah pergi ke kuil Dragon Folk dan mendapatkan mesin dari satu dewa. Begitu dia memilikinya, dia akan berada dalam posisi yang jauh lebih baik untuk berhadapan dengan Kaisar Agung Ragevire Broilhaven. Saat dia duduk di singgasananya, dia menyaksikan kompetisi dimainkan untuk para Dharma Raja dan Dewa Jenderal. Dia berharap para murid dari Sage Monarch Heaven bisa bersaing, tapi sayangnya mereka saat ini terlalu lemah. Minimal, orang-orang tua yang hadir adalah Dewa Kekacauan, dan beberapa dari mereka setengah kematian dan sudah berada di tangga surgawi tanpa kematian. Setelah 7 hari 7 malam, posisi terisi. Liv Dao Denir mendapat tempat sebagai Dharma Raja dan diberi gelar Raja Dao Denir sejati. Kaisar Surga Tusita juga mengambil tempat dan diberi nama Valet Raja Tusita. August Patriarch Sword Burier mengambil tempat dan diberi nama Sword Raja Immortal Burier. Sisa tempat pergi ke orang tua misterius dan kuat lainnya Asura Raja Devil Smasher, Saber Raja Rising Sun, Formation Raja Worldwide, Spectre Raja Austerity, Assassin Raja Formless, dan Knight Raja Righteous Energy. 9 dari mereka membentuk kelompok yang sangat kuat. Mereka semua adalah orang-orang yang memenangkan tempat mereka melalui sesi pertempuran yang mengesankan dan telah sepenuhnya memenangkan kerumunan. Yang Qi terus terang terkejut melihat seberapa kuat mereka semua. Dia tahu bahwa jika dia tidak hati-hati, akan mudah untuk jatuh ke dalam perangkap maut di tangan orang-orang yang keras kepala dan sulit diatur ini. Banyak dari mereka yang iri dengan posisinya. Beberapa dari mereka dapat dianggap sebagai loyalis kepada Kaisar Agung Ragevire Broilhaven. Bahkan jika Kaisar Agung Ragevire Broilhaven lebih kuat darinya, akan sulit baginya untuk sepenuhnya mengendalikan begitu banyak orang tua. Selain Liv Dao Denir, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang sebenarnya sezaman dengan Grand Emperor Ragevire Broilhaven dan telah mengenalnya beberapa tahun yang lalu. Meskipun tidak ada dari mereka yang cocok dalam hal basis kultivasi, mereka semua didukung oleh organisasi yang kuat, dan mereka semua ingin menjadi penguasa liga. Namun, untuk saat ini, mereka tidak punya pilihan selain menjadi Dharma Raja atau Jenderal Dewa. Dan jika Kaisar Agung Ragevire Broilhaven mencoba memasukkan salah satu orang kepercayaannya ke dalam barisan, itu akan menyebabkan kemarahan yang meluas, terutama setelah Yang Qi mengalahkan Daoist Great Void. Misalnya, salah satu dari 9 Dharma Raja adalah Assassin Raja Formless, yang berasal dari dunia abadi peringkat 32 bernama Surga Tanpa Bentuk. Dia dikenal sebagai pembunuh yang sempurna, dan secara luas ditakuti karena cara dia membunuh orang dengan cara yang misterius. Sebagai Raja Pembunuh, bagaimana mungkin dia setuju untuk menjadi antek Kaisar Agung Ragevire Broilhaven? Yang Qi sudah tahu bahwa, meskipun Liga Pertahanan Dao sekarang memiliki kemiripan, persaingan ke depan akan sengit. Akan ada redistribusi kekayaan, dengan banyak sekte dibubarkan, dan sekte-sekte baru terbentuk. Pil obat, batu roh, persediaan listrik, harta magis, dan teks Taois dan sejenisnya semuanya akan dikocok. Kecuali dia memainkan kartunya dengan benar, akan sulit untuk membentuk pasukan yang dia butuhkan. Dengan 9 Dharma Raja ditetapkan, sudah waktunya untuk kompetisi untuk 24 Jenderal Dewa. Banyak ahli naik ke panggung, dan berbagai macam harta magis, item dewa, dan seni energi kelas dewa dipajang. Beberapa orang tua datang dari dunia abadi peringkat 31, seperti God General Heartsmaker dan God General Nine Peaks, yang masing-masing berasal dari Heartsmashing Heaven dan Nine Peaks Heaven. Mereka adalah patriark sejati yang ada bahkan saat Kaisar Agung Ragevire Broilhaven memegang kekuasaan. Salah satunya adalah seorang wanita, Jenderal Dewa Yingning. Dia memiliki konstitusi khusus, membuatnya menjadi orang yang tenang. Seharusnya, yang tenang selalu dalam keadaan ketenangan yang mendalam yang akan memastikan bahwa seni energi mereka tidak mengandung kotoran. Mereka dapat mengolah seni energi apapun yang mereka temui dan mendorongnya ke tingkat yang lebih tinggi, seperti pepatah biru nila diekstraksi dari tanaman nila, tetapi lebih biru dari tanaman itu sendiri. Mereka biasanya memiliki tingkat pencerahan yang lebih tinggi daripada para ahli dengan tingkat yang sama. Para jenderal dewa juga bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Mereka adalah elit yang naik ke puncak dari miliaran triliunan orang tua yang ada secara keseluruhan. Mereka akan menjadi tulang punggung birokrasi dan akan menjadi salah satu pejabat paling berkuasa yang pernah ada. Dan mereka tidak akan tahan terus-menerus diberitahu apa yang harus dilakukan. Pada akhirnya, pertemuan besar itu seperti perjamuan besar.
Kaisar Agung Ragevire Broilhaven mendapat potongan daging terbesar sebagai penguasa liga. Berikutnya adalah Yang Qi, yang sebagai utusan cahaya dan cahaya, mendapat tulang terbesar. Setiap orang yang lebih rendah masih penting, tetapi harus berjuang untuk apapun yang dapat mereka temukan untuk menstabilkan fondasi mereka, atau mungkin memenangkan loyalitas dari organisasi lain yang bahkan lebih kecil. Segera, beberapa orang tua tampak putus asa ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat mengamankan posisi kekuasaan. Beberapa dari mereka bahkan berharap bisa meninggalkan Liga Pertahanan Dao, tetapi tidak ada yang berani menindaklanjutinya. Kelompok 36 pemimpin telah dibentuk, dan meskipun pasti akan ada persaingan sengit di antara mereka, mereka masih akan memajukan kepentingan Liga Pertahanan Dao secara keseluruhan. Dan mereka tidak akan mentolerir pemberontakan. Gong, lonceng berdentang, menenangkan kuil. Kemudian Kaisar Agung Ragevire Broilhaven mengangkat suaranya dan berkata, struktur kekuatan umum Liga Pertahanan Dao telah ditetapkan. Para patriark teratas telah mengungkapkan diri mereka sendiri, dan kami sekarang memiliki utusan, Dharma Raja, dan Jenderal Dewa. Segera, kami akan mengatur angkatan bersenjata. Artinya, tidak akan ada draft. Para pemimpin harus merekrut dengan cara biasa. Dan sekarang, waktunya telah tiba untuk menetapkan beberapa aturan dasar. Pertama, setelah Anda bergabung dengan Liga Pertahanan Dao, Anda tidak dapat meninggalkannya. Mereka yang mencoba akan dieksekusi. Kedua, setiap orang harus menghormati rantai komando dan mengikuti perintah dari atasan. Itu dengan asumsi perintah jatuh dalam ranah alasan. Jelas, atasan tidak boleh memberikan perintah acak untuk keuntungan pribadi. Saya akan segera mendirikan lonceng Dao di kuil Dewa Operasi Surga Dao. Jika bawahan memiliki keluhan tentang atasan, bersama dengan bukti, mereka dapat membunyikan bel untuk menyuarakan keluhan mereka. Kemudian kami akan mengadakan pertemuan formal untuk menyelidiki masalah ini. Jika kesalahan terbukti, hukuman akan mengikuti. Tak perlu dikatakan bahwa bel hanya boleh dibunyikan untuk alasan penting. Ketiga, jika dendam pribadi muncul di Liga Pertahanan Dao, dilarang untuk menyelesaikannya dengan duel pribadi. Siapapun yang mencoba melakukannya akan dihukum. Kami akan mendirikan arena duel dewa di berbagai lokasi di mana duel publik dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah, dengan aturan khusus yang mengatur pertarungan. Keempat, sekarang setelah kepemimpinan telah terbentuk, sumber daya perlu didistribusikan. Di bawah para jenderal dewa akan ada banyak jenis tetua, termasuk raja yang lebih tua, tetua teladan utama, tetua teladan, penatua utama, penatua agung, dan tentu saja, penatua biasa. Tidak ada yang diizinkan untuk merekrut tentara pribadi atau membuat struktur kekuatan pribadi. Setiap orang yang hadir wajib menghadiri setiap dewan militer yang diadakan. Selanjutnya, Anda semua harus membubarkan sekte dan organisasi Anda sebelumnya. Bubarkan semua murid inti Anda. Mereka akan menjadi anggota angkatan bersenjata ke depan, mengerti tidak diizinkan untuk menumbuhkan kekuatan pribadi di Liga Pertahanan Dao. Kata-katanya diucapkan dengan tekad yang mematikan, terutama ketentuan terakhir, yang paling keras. Tidak ada yang diizinkan untuk mempertahankan sekte mereka sebelumnya, dan diharuskan agar murid-murid mereka bergabung dengan angkatan bersenjata. Meskipun banyak orang tua telah mengetahui bahwa ini akan datang, agak berbeda jika hal itu benar-benar terjadi. Dan banyak yang menolak namun, Kaisar Agung Ragevire Broilhaven berbicara dengan ketegasan yang dapat memutuskan paku dan memotong besi, menjelaskan bahwa setiap orang harus mengikuti aturan apakah mereka mau atau tidak. Tentu saja, ada beberapa kelonggaran. Meskipun sekte-sekte tersebut harus dibubarkan, mereka masih bisa tetap setia kepada utusan, Dharma Raja, atau jenderal manapun yang semula mereka pegang teguh. Misalnya, jika orang tua adalah pemimpin dunia abadi peringkat 20, tidak mungkin untuk membubarkan dunia itu. Dia hanya bisa meminta murid-murid dari dunia itu bergabung dengan tentara jenderal dewa manapun yang berasal dari sana. Kaisar Agung Ragevire Broilhaven bukanlah orang bodoh, dan dia tahu bahwa tidak mungkin menghentikan hal-hal seperti itu terjadi. Namun, tujuan utamanya sekarang adalah menyatukan Liga Pertahanan Dao dan mengaturnya melawan dunia masa depan. Kemudian, dia perlahan tapi pasti akan membersihkan semua pembangkang, secara bertahap mengkonsolidasikan kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi. Itu adalah proses lambat yang tidak bisa terjadi dalam semalam. Liga Pertahanan Dao akan mengadakan pengadilan seperti para kaisar di dunia fana. Itu akan diadakan sebulan sekali, dan setiap patriark yang sangat sibuk dapat mengirim klon untuk hadir menggantikan mereka. Kaisar Agung Ragevire Broilhaven melanjutkan untuk menguraikan lebih lanjut tentang aturan, yang dicatat oleh beberapa orang tua lainnya untuk disimpan di kuil sebagai referensi. Dengan cara ini,
Liga Pertahanan Dao menjadi badan resmi yang bersatu. Fase berikutnya adalah mendistribusikan kembali sumber daya dan merekrut bawahan. Aku punya satu pengumuman terakhir. Tentara yang akan saya perintahkan secara langsung akan disebut Korps Tanpa Kematian, dan saya mendorong semua tetua untuk segera melamar. Cabang angkatan bersenjata ini akan ditugaskan untuk menegakkan hukum. Pengumumannya menyebabkan banyak orang tua menjadi bersemangat. Jelas, bekerja langsung untuk penguasa liga akan jauh lebih baik daripada berpihak pada Jenderal Dewa atau Dharma Raja. Sangat pintar, pikir Yang Qi. Yang mengatakan, orang ini tampaknya agak tidak terduga. Saya yakin banyak orang tua tidak ingin terlalu dekat dengannya. Adapun Yang Qi, dia tidak perlu bergantung pada orang lain untuk menjadi staf pasukannya. Yang harus dia lakukan hanyalah membuka jalan ke neraka dan memanggil iblis-iblis yang tak ada habisnya, lalu mengubahnya menjadi malaikat. Mereka akan membentuk inti dari Army of Radiance and Light. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?